Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rifan Fajrin Channel. Kali ini saya sedang bersama guru multi talent. Nah, namanya Perdana Wira Saputra. Nah, kita mau coba ngobrol-ngobrol sebentar sama beliau. Sama beliau. Ayo Ya, grogi, Pak. sebagai seorang guru Iya, saya beliau. siap, Tapi siap. piye, Pak? Supaya ngobrol enak jenengan Ya jelas anu lah, kakak Anda lah. Anda. Oke, ini tadi sedang nyanyi lagu. Nyanyi lagu apa ya Pak? Pak Widi, lagu Pak Widi. Iku lho. Bila engkau menerima cintaku, Kita dengarkan sebentar. aku akan selalu jujur padamu, karena dirimu yang selama ini di hati. Wes, lagunya gitu aja lah. Itu lagu ketika nembak istri dulu, Pak. Mbak istri. Nih Pak, calon mantan istri, mantan pacar. mantan pacar. Salah mantan ngomong pacar. cukup berbahaya ya. Bahaya, Tapi, bahaya. Ya kita tahulah ini sedang Iya. guyon atau mungkin Ya, jangan-jangan guyon grogi lah. ini. Grogi. Padahal ini wawancara yang ya sebenarnya nggak wawancara ya, tapi cuman ngobrol aja. Ya, Saya pengen. siap. Jadi gini Pak, Gimana Pak D? saya itu kan di sekolah ini itu kan datangnya belakangan daripada jenengan ya. Jenengan lebih dulu datang ke sini. Nah, sejak awal itu saya sudah melihat dengan tatapan kekaguman. Kekaguman. Iya. Salah seorang guru yang nggak pernah diem ya panjenengan. Iya. Waktu itu sedang ngurusi apa itu semuanya hampir semua ditackle. Nah, sekarang sibuk apa, Pak? Sibuk buat konten YouTube AKM. Jadi jangan lupa saksikan di channel Diari Sang Guru ya. Itu membahas materi GAP matematika dan buku AKM. Ini serius ya? Serius ya sedang. Kesibukannya jualan tahu, Pak Rifan, jualan tahu. Nanti bisa anu ya, WA di sini bisa melayani Iya. pengiriman lah area Semarang tapi. Gratis ongkir, gratis ongkir. Iya, kalau pesannya banyak gratis, kalau enggak ya enggak loh. Oh iya, nanti pokoknya soal harga nanti bisa di. Ya, nanti di sini ada nomornya nanti ya. Ada nomor. Iya, Pak, tapi ini serius ini. Iya, serius kesibukannya. Saya itu lihat panjenengan tuh nggak pernah, ibaratnya nggak pernah istirahat lah. Ketika saya leha-leha, ya, jenengan itu sibuk di sana. Dan Ya. kemarin terakhir dapat apa? Sertifikat dari mana? Dari Kamdikbud. Apa ya? BPMPK Dari kemarin. BPMPK. Itu soal apa? Gini Pak, kesibukannya itu ya ini serius dulu ya. Kesibukannya ya rutinitas lah sebagai bapak yang taat pada asas Pancasila kan ini. Ya ngomong anak dua, ngomong istri satu. Kalau kesibukan di luar itu ya intinya ya meningkatkan profesi lah Pak. Ikut-ikut acara BPMPK kayak gitu, terus ngembang ke media, buat nulis naskah gitu. Ini beberapa hari ini proses buat PTK. PTK. Ya, dari BPMPK juga. Udah sendiri untuk mencairkan uang yang tidak bisa dicairkan. Dasar biadab. Kesibukannya buat PTK sekarang, buat PTK. Tapi belum jadi, baru bab 2 Dari bab 2. Oke. PTK. Jadi beliau ini sudah cukup berapa lama ya ikut BPMPK itu, maksudnya BPMPK itu terlibat dalam program-program 2018 akhir, BPMPK. 2018 bulan Oktober. Sejak sebelum pandemi. Oktober sebelum Ya, pandemi. Ikut beberapa pelatihan. Pak, pelatihan apa sih Pak? Yang Pertama itu ikut pelatihan dulu digitalisasi media. Pertama kali itu. yang Terus produknya apa itu? belum Belum ada produk. Belum. Lah sing wingi produk apa wingi? itu kan game aplikasi. Nggak, Game sebelumnya aplikasi. itu dulu itu malah gara-gara ikut workshop Pak, workshop digitalisasi media. Jadi pas itu tuh kita disuruh membuat sedikit IC lah, disuruh buat IC. Nah itu mungkin ya tertarik aja orang sana. Padahal ngawur itu membuatnya. Nah, ya Motivasinya ikut BPMPK. karena Meningkatkan itulah. itu tadi. Iya, meningkatkan itulah. Kalau jawaban serius ya meningkatkan kompetensi tadi. Kalau yang nggak serius ya memang dari dulu sukanya keluar Pak.
out of the box lah. Kita jadi guru ngajar terus, sekolah terus ya enggak seru hidupnya. Kayak jenengan lah. Harus supaya untuk mengusir kejenuhan. Nah, iya, mengusir kejenuhan cari-cari harus ada sesuatu yang baru, inovasi yang baru. Nah, tapi itu diterapkan ke kelas enggak? Oh ya jelas lah, enggak sama. Ya diterapkan toh, itu kan nanti ada produknya Pak, ada mediane, nanti diterapkan di kelas gitu. Kelas saya saat itu. Waktu itu kan kelas 2 ya? Iya, kelas 2, tapi ya enggak cocok gitu. Karena saat itu pas jadi penulis itu untuk kelas 5, Pak. Pertama untuk kelas 5. Dulu tuh buat kelas 3, 4, 5. Yang kata tuh kelas 5 IPS dulu itu tentang itu apa namanya? Candi dulu itu buat aplikasi tentang candi, jadi kan nggak bisa dipakai kelas 2 tapi bisa dipakai di kelas lain gitu. Nah ya materinya juga lebih cocok untuk siswa-siswi yang kelas-kelas atas ya. Sebenarnya tergantung sih Pak Rifan, tergantung dari pihak sana itu minta kita buat apa gitu. Nek kita diminta buat kelas 2 ya kita buat kelas 2 gitu aja sih. Oh lah, berarti programnya itu berarti yang menentukan sana materi. Iya, sana itu mereview beberapa materi, nanti dari kelas berapa ke kelas berapa. Nanti kita buat tuh. Nah, nanti kan dipilih, Pak. Dipilih mana yang terbaik naskahnya gitu. Iya. Nah, selain dapat produk kan dapat sertifikat, dapat pengakuan, dapat hak cipta, sama dapat lumayan loh itu bisa buat bayar angsuran rumah 2 bulan loh sekali produk itu. Padahal angsuran rumah itu kalau per bulannya katakanlah 1 juta, berarti untuk 2 bulan berarti dapat 2 juta. Itu naskahnya toh. Kalau naskah jadi, itu kan belum sebelumnya gitu. Jadi ya para semuanya nih jadi guru ya bisa ya kita cari kegiatan di luar lah gitu. Mesti mau dapat kalau kita mau dapat lebih harus cari lebih gitu. Kayak teman saya itu dia guru biasa aja, tapi dia punya talent luar biasa itu, punya channel itu tak promosikannya Rivanesta itu channelnya. Itu luar biasa itu. Padahal gurunya biasa-biasa aja. Itulah yang bagus adalah ketika kita jadi guru itu paling tidak ada sumbangsi lah Pak. Sumbangsi di dunia di luar kita lah gitu loh maksudnya. Kayak kita profesi sopir nih. Cuma nyupir tiap hari nggak bosen, nah gitu toh. Jadi harus punya hal yang lain juga. Ada variasi kehidupannya betul. Ya ada bumbu-bumbu dikit gitu. Ada bumbu-bumbu yang lebih sedap. Ya, nah ini termasuk guru yang aktif ya. Waktu itu sebelum BPMPK beliau juga udah GSM yang datang Yuset GSM. Ya dulu. Ya kan dulu kan waktu kepala sekolah. Ya dulu itu sibuk ya karena Pak Rifan, karena keadaan karena status. Jadi kan ya akhirnya sibuknya dari situ gitu. Nah misalnya sebenarnya suruh milih dulu itu, saya jujur malah milihnya mau bidang yang lain gitu, jujur aslinya itu. Maksudnya bukan bidang pendidikan, pengennya itu ngembangin itu. Pengennya itu buat kayak sanggar di rumah itu, tapi sampai sekarang nggak jadi. Pernah praktek dulu tapi batal. Pernah koordinasi sama Pak Lurah, oke. Tapi batal karena urusannya ini loh. Kalau urusannya gini tuh, saya tidak mau deh. Ini gini teman-teman. Tadi saya bilang di awal itu guru yang multi talent. Kenapa? Jenengan lihat sendiri sedang pegang gitar ya. Terus suaranya juga seperti Denny Caknan. Nah terus selain bisa kalau ahlinya sih kayaknya enggak ya. Bisa main gitar, kemudian bisa nyanyi, dia itu juga bisa sedikit-sedikit menggambar lah. Gambar. Paling enggak lebih bagus dari gambaran saya itu. Nari Pak, sebenarnya itu paling suka nari sebenarnya. Asli itu suka itu nari. Jenengan enggak percaya. Saya itu dulu ketika SD itu nari cucuk lampah sampai SMP. Terus itu malu karena kan teman-teman Pak zaman dulu tuh malu, berhenti nggak nari, mulai nari lagi SMA. SMA itu lomba sampai dulu itu masih karesidenan dulu. Saya Purwodadi. Pati toh. Purwodadi. Saya itu karesidenan Blora itu kan ikutnya apa ya Blora itu ya. Purwodadi dulu saya lomba di Purwodadi ya. Karesidenan Pati kok ya lupa. Lah itu dulu. Lah ketika mau SMA mau lulus itu 2 pilihan dulu Pak. Mau kuliah di ISI ambil tari atau pergi SD. Pokoknya bapak itu mintanya di guru SD dan saya kan suka guru lah. Pengen saya itu dulu itu ya pengen guru tapi ya pengen nari gitu. Dalam hati itu punya passion kayaknya punya passion di bidang seni ya, dia pengennya nari sebenarnya. Terus gambar juga bisa, kemudian juga ini musik ya, terus nyanyi.
Itu 3 itu ya. Jadi tapi cocok loh menurut saya. Jadi guru SD harus bisa gambar. Iya, harus bisa nyari. Iya, bisa ya nari ada materi nyanyi, nari, kemudian bisa cerita atau mendongeng. Ini cukup komplit. Jadi sebenarnya kan nggak salah juga arahan dari nggak salah sebetulnya. Cuman kalau ditanya sebenarnya pengen hobinya apa itu Pak ya, terlepas dari PS main bola itu nari sebenarnya. Makanya anak saya itu yang gede mau tak ikut ke nari. Mau tak ikutin nari karena dia itu ternyata suka nari. Ketika ada lagu-lagu TikTok atau lagu-lagu tak puter ke lagu. Kalau TikTok semuanya anak muda, anak-anak sekarang. Maksudnya lebih ke gerakannya loh Pak. Jadi ketika lihat TikTok, biasanya anak-anak dikasih lihat video tradisional toh Pak, dia akan diem. Apa tau ya nggak bagus itu. Tapi ketika dilihat ke video nari kayak nari bebek yang anak-anak kecil-kecil TK-TK itu tertarik dia, langsung bisa. Suruh muter lagi dia ikut gerak. Dan gerakannya itu masih ya udah penting lah. Dia sendiri ya enggak dari videonya toh. Tapi kan secara durasi waktu itu kok udah bisa gitu loh Pak. Ya gerakan ATK kan diulang-ulang toh. Ya gampang. Pokoknya kelihatan luwes gitu. Iya, kelihatan lebih luwes gitu. Anak yang gede tapi makanya umur berapa? 4 tahun setengah. 4 tahun berarti sudah TK ya? Udah TK. Itu pengennya gitu, pengennya nari sebenarnya. Makanya punya harapan tuh cita-cita itu di perumahan saya, di kampung lah, bukan perumahan Pak. Dulu tuh pernah itu sama Pak Lurah, sama Pak Kadus itu mau itu buat kayak kalau di Semarang itu ada namanya sentra delik. Dulu itu Semarang sentra delik, terus apalagi itu tuh yang nginep. Jadi nanti dikasih edukasi gitu. Sanggar gitu. Tapi kan itu yang ngelola pemerintah. Saya cuma bantu. Tapi gini Pak, kalau jenengan mau bikin sanggar, apa mau istilahnya mau ditangani sendiri? Ya enggak toh. Lah makan itu kan apa jenengan bisa gambar tapi gambarannya kalau untuk diajarkan ya kan berat, meledos. ya gini Pak, itu kan hanya harapan agar kita itu pengabdian di masyarakat itu dapat gitu lah itu. Jadi itu dikelola desa, kita hanya sebagai konseptor aja. Jadi misalnya bidang apa yang diajarkan, kita cari orang yang expert di situ gitu. Misalnya saya cuma bisanya ngeboard, ya udah nanti bagian itu kita yang handle gitu kan. Sekarang banyak desa-desa wisata kayak gitu, desa edukasi, desa tematik gitu. Itu pernah itu dulu dengan Pak Lurah yang lama itu pada tempatku itu oke. Tapi oke nih ngomong oke tok gitu. Maksudnya nggak sampai ada actionnya gitu. Malah jadinya sekarang kampung lawas itu di Kelurahan Taruna. Itu jadinya kayak gitu malah. Jadi tempat untuk ngopi-ngopi aja gitu. Padahal itu bisa dikelola bagus jadi tematik enak loh itu. Ya, tapi meskipun sekarang terhenti suatu saat ya, mungkin bisa diteruskan lagi, Pak. Betul. Semoga sih gitu. Target paling dekat apa, Pak? Paling dekat ini lulus PPG. Sama jenengan toh. Tapi kan tinggal nunggu. Oh iya, tinggal nunggu ya. Minggu depan ya. Insya Allah ya. Tanggal 12 nanti. Insya Allah lolos ya. Amin. Terus yang lain selain PPG, kalau PPG kan ya, mohon maaf saya anggap kita sudah selesai ya. Terus apa berarti? Target tuh sebenarnya nggak ada Pak. Saya tuh cuma 2 pengen itu punya mobil. Udah pengen cuma 2. Pengen punya mobil udah. Mobil yang bagaimana? Mobilnya kalau sekedar punya kan ya banyak sih. Enggak sih ya, mesti lebih ke kan bisa dapat. Enggak, pengennya mobil ya semi Grand Max gitu lah Pak. Grand Max sejenisnya lah, nanti bisa dipakai usaha gitu karena saya itu enggak punya bakat usaha Pak. Dilihat dari namanya itu udah salah. Bapak saya itu ngasih nama itu aneh. Perdana kan, dana itu kan uang toh Pak. Tapi saya itu nggak bisa yang namanya jual beli. Padahal jual beli kan hubungan sama uang, tapi aku nggak bisa. Makanya usaha tahu itu proses untuk belajar sidik gitu Pak sebenarnya itu. Ngelola uang. Sudah cukup berapa lama ya? Tapi sejak Ramadan tahun lalu ya. Tahu udah lama, udah menghasilkan kok. Udah jadi baju, udah jadi macam-macam. Hasilnya itu padahal cuma labanya dikit gitu lah. Itu kan sebenarnya dari tahu itu pengennya nganu Pak Rifan, kembang gitu loh, berkembang. Makanya pengen punya mobil tuh mau buka kap-kapan kayak apa jual-jual di pinggir jalan gitulah. Itu. Tapi ya enggak tahu sih. Enggak tahu. Oke Pak. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya mumpung ketemu aja nih ya, ini sibuk habis ya, sudah mau iter tahu mau jalan lagi ini sebentar nih sekalian jajal ya betul mikrofon ya nanti siang jam 1 ngisi acara GSM di online dari webinar terus minggu depan mentori 5 sekolah di Semarang mantep. Oke, moga aja sukses ya untuk sedulur lanang Perdana Wira Saputra. Teman-teman, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.
Terima konsep kasih. yang mungkin lebih tertata. Iya betul. Lo kan jauh sih, tidak apa-apa Nah, ya. jajal ini ngobrol-ngobrol Jadi, aja. yang menyaksikan pakai bahasa Jawa ya intinya sih ya jajal ya. Iya. Semoga termotivasi lah. Ya mudah-mudahan omong kosong ini ada gunanya dikit-dikit lah. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.